Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan pembahasan materi tentang Partnership Formation, Operation, and Change in Ownership Interest. Sebelum kita mulai pembahasannya, perkenalkan dulu nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Widya Devi Chandra Kirana dengan NPM akhir 147, kemudian ada saya sendiri Kanya Septiani dengan NPM akhir 131, kemudian ada Josephine Gunawan dengan NPM akhir 086, lalu ada Yusma Abinaya dengan NPM akhir 143, ada Rian Emon Ginting dengan NPM akhir 154, dan terakhir Ahmad Saifuddin Zuhri dengan NPM akhir 146. Untuk slide ini saya akan menjelaskan dari karakteristik dari kemitraan. Jadi dalam pasal 101 ayat 6 UPA, kemitraan itu didefinisikan sebagai suatu asosiasi terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama demi keuntungan. Kemudian dari hukum keagenan bersama, mitra itu agen untuk semua kegiatan persekutuan. Jadi setiap mitra itu harus bertanggung jawab atas semua utang persekutuan. Kemudian kalau semisal terjadi kebangkrutan, maka mitra itu harus diwajibkan untuk menggunakan aset pribadi untuk membayar utang persekutuan yang diotorisasi oleh mitra yang lain. Kemudian jadi dari Article of Partnership, di sini tuh kemitraan itu awalnya itu harus dibuatkan. Kemudian kemitraan itu bisa dibuat melalui penjanjian lisan. Namun untuk praktik bisnis yang baik itu harus tertulis. Kemudian apabila perjanjian tersebut tertulis, maka harus mencantumkan 7 hal. Yang pertama itu jenis produk dan layanan yang akan diberikan dan rincian lain dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua ada hak dan tanggung jawab masing-masing sekutu dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga ada investasi awal masing-masing mitra untuk nilai yang ditetapkan pada aset non-tunai. Kemudian yang keempat ada kondisi investasi tambahan. Yang kelima ketentuan penarikan aset. Yang keenam rumus pembagian keuntungan dan kerugian. Dan yang terakhir ada tata cara pembubaran persekutuan. Kemudian selanjutnya ada Partnership Financial Reporting atau laporan keuangan bagi kemitraan. Jadi laporan akuntansi kemitraan ini dirancangnya itu untuk memenuhi kebutuhan dari 3 kelompok. Kelompok penggunanya yaitu ada kreditur kemitraan, kemudian para mitra, sama internal reserve service. Dan setiap mitra itu memiliki akses kepada buku-buku kemitraan kapan saja sesuai dalam UPA pasal 403B. Dan meskipun kemitraan tidak membayar pajak penghasilan, kemitraan itu diwajibkan untuk menyerahkan informasi keuangan pada IRS atau Internal Revenue Service. Karena apa? Karena laporan tersebut akan digunakan oleh IRS untuk memverifikasi bahwa setiap mitra itu membayar pajak penghasilan dan bagiannya dari penghasilan kemitraan. Dan kemitraan itu diwajibkan untuk menyiapkan kemitraan tidak diwajibkan untuk menyiapkan laporan tahunan untuk pemeriksaan publik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu investasi awal dalam kemitraan atau persekutuan. Jadi di investasi awal ini ada dua, yaitu investasi tunai dan investasi non-tunai. Kita akan membahas terlebih dahulu investasi tunai. Jadi investasi awal suatu persekutuan itu dicatat dalam akun modal. Nah, ini ada contohnya. Jika AS dan BEG itu menginvestasikan uang tunai masing-masing $20.000, maka jurnalnya, nah jurnal AS dulu ya, jurnal AS itu kas pada AS kapital sebesar $20.000. Kemudian jurnal BEG itu kas pada BEG kapital sebesar $20.000.
Kemudian selanjutnya itu ada investasi non tunai. Nah, itu terjadi jika mereka menyertakan aset lain. Nilai aset tersebut itu harus disepakati terlebih dahulu. Misalnya pada contoh soal itu, Crow itu menginvestasikan kas sebesar 7.000 dan inventory item sebesar 35.000. Call itu menginvestasikan land sebesar 10.000 dan building sebesar 40.000. Nah, nilai-nilai tersebut itu menurut fair value ya. Untuk jurnal call sendiri, yaitu land sebesar 10.000, building sebesar 40.000, pada call capital sebesar 50.000. Untuk jurnal crow sendiri itu cash sebesar 7.000, inventory sebesar 35.000, pada crow capital sebesar 42.000. Selanjutnya investasi awal dengan bonus atau goodwill. Jadi investasi awal mitra pada nilai wajar itu tidak akan mencerminkan kepemilikan mereka, yaitu talenta individu, jaringan bisnis, basis pelanggan. Jadi mitra itu dapat memilih metode. Yang pertama ada metode bonus. Di situ itu ada penyesuaian dalam akun modal, kemudian ada metode goodwill. Nah, goodwill-nya itu dicatat di dalam buku. Nah, kita masih menggunakan contoh yang tadi, crow dan call. Nah, jadi untuk metode bonus sendiri itu untuk metode bonus sendiri itu call capital pada crow capital sebesar 4.000. Nah, 4.000 ini didapat dari mana? Jadi 4.000 ini tuh ditambah dari jumlah investasi mereka berdua, yaitu 50.000 ditambah dengan 42.000, sehingga hasilnya adalah 92.000. Itu dibagi 2, hasilnya kan 46. Jadi capital dari call itu dikurangi 4.000 dan capital dari crow itu ditambah 44.000. Maka biar nilai investasi mereka itu sama, yaitu sebesar 46.000. Kemudian untuk metode goodwill sendiri itu jurnalnya ada goodwill pada crow capital sebesar 8.000. Nah, 8.000 ini tuh didapat dari 50.000 dikurangi 42.000. Jadi si crow capital ini mendapat tambahan modal sebesar 8.000 dari goodwill gitu. Berikutnya itu ada drawing atau penarikan. Nah, jadi drawing atau penarikan ini tuh penarikan untuk gaji dari mitra itu sendiri. Nah, contohnya itu Tau menarik $1.000 dan Lee menarik $1.000 juga. Jadi jurnalnya itu Tau drawing pada cash sebesar 1.000, kemudian Lee drawing pada cash sebesar 1.000. Jika Tau menarik $1.000 setiap bulannya dilakukan selama 1 periode atau 1 tahun, maka di akhir periode itu jurnalnya itu Tau capital pada Tau drawing sebesar 12.000. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai penerimaan mitra baru. Nah, dalam penerimaan mitra baru ini terdapat 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan membeli kepemilikan dari sekutu atau partner yang sudah ada, dan kemudian yang kedua dengan cara berinvestasi ke dalam persekutuan tersebut. Kemudian ada juga metode yang nanti akan ditemukan. Yang pertama itu ada metode bonus atau non revaluation, dan yang kedua ada metode goodwill atau revaluation. Dan di sini adalah drawingnya 6.000. Kemudian untuk Yan, di sini capitalnya adalah 35.000. Kemudian untuk drawingnya ada 9.000 dan untuk withdrawalnya tahun 2016 adalah 3.000. Nah, kemudian di sini sebelah kanan ada statement of partners capital for the year ended December. Ya, ini sudah di akhir tahun, kalau tadi masih di awal tahun. Nah, di sini capital balance-nya tadi di tanggal 1 Januari untuk rata adalah 40.000 dan untuk Yan adalah 35.000, totalnya 75.000, kemudian ditambah dengan additional investment-nya masing-masing. Untuk Yan tidak punya additional investment, kemudian akan dikurangi dengan withdrawal. Di sini hanya Yan yang punya. Kemudian dikurangi lagi dengan drawing itu punyanya Ren. Jadi di sini net contributed capitalnya adalah 39.000 untuk Red, 23.000 untuk Yan, dan 62.000 totalnya. Kemudian ditambah dengan net income tahun 2016
Di sini ada 20.700, 13.800, totalnya 34.500. Nah, di sini capital balance-nya untuk RAT adalah 59.700, untuk yen adalah 36.800, dan untuk totalnya adalah 96.500. Kemudian di sini ada jurnal penutup di akhir tahun. Nah, di sini untuk Desember 31 2016 untuk income summary-nya atau totalnya adalah 34.500. Di sini dengan pembagiannya pada RAT 20.700 dan yen capital 13.800. Nah, kemudian di sini ada lagi jurnal yang kedua, yaitu RAT capital 6.000 dan yen capital 9.000, pada RAT drawing 6.000 dan pada yen drawing 9.000. Nah, kemudian di sini ada perjanjian pembagian hasil dan rugi. Untuk pembagian pendapatan kemitraan secara merata diperlukan jika tidak ada perjanjian bagi hasil dan kerugian. Namun para mitra umumnya sepakat untuk membagi keuntungan dengan rasio tertentu, kayak misalnya tadi ada 60/40 yang diilustrasikan untuk kemitraan RAT dan yen. Nah, di sini perjanjian bagi hasil juga berlaku untuk pembagian kerugian, kecuali jika perjanjian menentukan yang lain. Kemudian yang berikutnya, tunjangan gaji dalam perjanjian bagi hasil. Di sini asumsikan bahwa perjanjian kemitraan N, GER, dan CAT, jadi ada 3, menetapkan bahwa N dan GER menerima tunjangan gaji masing-masing 12.000 dengan sisa pendapatan dialokasikan secara merata antara ketiga mitra. Jika laba bersih kemitraan dengan 60.000 untuk tahun 2016 dan 12.000 untuk tahun 2017, maka alokasi pendapatannya seperti yang ditunjukkan pada lampiran berikut ini. Oke, kemudian di sini ada tulisannya, ada income allocation-nya untuk tahun masing-masing 2016 dan 2017. Di tahun 2016, net income-nya tadi ada 60.000. Kemudian untuk salary allowance-nya untuk N dan GER itu adalah masing-masing kan tadi 12.000, totalnya 24.000. Maka ini sebagai pengurang dari net income-nya. Kemudian remainder to divide di sini 60.000 kurangi 24.000 adalah 36.000. Kemudian divided equally 36.000 juga terbagi menjadi 3 masing-masing 12.000. Kemudian net income allocation-nya adalah 24.000 untuk 24.000 untuk N dan GER, kemudian untuk CAT 12.000, kemudian totalnya 60.000. Kemudian untuk yang tahun 2017 juga sama. Di sini net income-nya awalnya 12.000, kemudian salary allowance-nya tadi masing-masing 12.000. Kemudian setelah dikurangi jadinya minus 12.000. Kemudian remainder to divide ini 12.000 masing-masing 4.000 dari ketiga perusahaan ini. Kemudian totalnya net income allocation-nya ada 8.000 dan minus 4.000. Karena dia cuman untuk CAT ini dia cuman kebagian yang 4.000 minus itu. Kemudian berikutnya sini ada alokasi pendapatan terkait modal persekutuan. Nah, persekutuan di sini ada contoh lain lagi untuk S dan SOI. Dibentuk 1 Januari 2016, masing-masing mitra menginvestasikan uang tunai 20.000. Perubahan dalam akun modal selama tahun 2016 dirangkum sebagai berikut. Di sini yang pertama ada untuk penjelasannya, ada perhitungan capital balance, kemudian investment. Untuk S-nya ada 2.000, tadi masing-masing 20.000, kemudian untuk S ditambah 2.000, kemudian withdrawal-nya untuk SOI punya 5.000 minus. Kemudian investment Septembernya, di sini udah ada tanggal-tanggalnya. Untuk investment Septembernya 3.000. Kemudian untuk withdrawal Oktobernya 1, itu 4.000. Kemudian investment Desembernya di SOI itu 8.000, sehingga capital balance-nya di tanggal 31 Desember itu untuk S 25.000 dan untuk SOI 19.000. Nah, kemudian di sini ada comparison atau perbandingan. Di sini awalnya masing-masing sama-sama 20.000. Kemudian ending capital investment-nya untuk S 25.000 dan untuk SOI-nya 19.000. Ya, sesuai yang tadi di sebelah kiri itu ada 25.000 dan 19.000. Kemudian di sini ada average atau rata-ratanya, yaitu untuk S 22.500 dan untuk SOI adalah 16.500. Kemudian di sini ada ini untuk penghitungan average-nya tadi. Nah, di sini ada tanggalnya masing-masing. Untuk yang di sini S, dia di 1 Januari sampai 1 April itu ada 60.000 karena dia 3 bulan. Dengan di sini jumlah capital balance-nya adalah 20.000. Kemudian
22.000 kali 5 bulan. Di sini untuk 1 April ke 1 September 110.000. Kemudian 25.000 dikali 4, 25.000 ini hasilnya tadi. September to Desember 100.000, sehingga 12 bulan ini hasilnya 270.000. Nah, nanti kalau dibagi dia benar 22.500 untuk average-nya. Kemudian untuk soy juga sama, di sini di awal dia 20.000 tapi dikalikan 6 bulan karena dia dari Januari langsung ke withdrawal tanggal 1 Juli. Berarti dia nggak ada tanggal 1 Aprilnya. Maka dikalikan 6 jadi 120.000, kemudian 15.000 dikali 3 bulan, Juli ke Oktober 45.000, kemudian 11.000 dikali dengan 3 bulan, Oktober to Desember 198.000. Jadi di sini 198.000 dibagi 12 itu 16.500. Kemudian di sini asumsikan masing-masing beginning capital balance-nya adalah untuk S 100.000 dan untuk soy 100.000 dikalikan 20 per 40. Sehingga hasilnya sama-sama 50.000, totalnya 100.000. Kemudian ending capital balance-nya di sini untuk S dan soy 25 per 44, sehingga hasilnya juga sama, total income-nya 100.000. Kemudian untuk average-nya juga sama, 22,5 dibagi 39. Jadi di sini itu maksudnya ngitungnya itu kayak misal S dan soy itu masing-masing 20.000, totalnya 40.000, sehingga pembaginya itu 40. Kemudian berikutnya ada tunjangan bunga atas modal persekutuan. Nah, di sini untuk capital account-nya ada ini perusahaan Resternak. Di sini capital balance-nya masing-masing di awal 186 dan 114. Kemudian additional investment-nya 24 dan 36. Jadi ini statement keuangannya. Withdrawal-nya untuk NAK ada minus 10. Kemudian capital balance-nya 210 dan 140. Kemudian untuk drawing account balance-nya 10 dan 12. Nah, kemudian di sini ada dollar amount investment. Nah, di sini kalau semisal tadi untuk ini kan average-nya. Nah, kalau misal untuk tadi kan ada 186 dikalikan dengan 5 bulan. Dari Januari sampai Juni. 1 Juni. Jadi 930. Kemudian 210 untuk totalnya itu dikalikan dengan 7, 1470. Kemudian 12 bulan jadinya dia 2400 dan dia dibagi 12 benar 200 hasilnya. Kemudian untuk yang NAK juga sama, 114 tadi kan di awal dikalikan dengan 5 bulan, 570.000 dikalikan 150 kali 1. Kenapa dikali 1? Karena di sini dia ada 150 dikali 1, 150, kemudian 140 dikali 6 sampai Desember itu 840. Jadi 12 bulan di sini hasilnya 1560. Kemudian kalau dibagi ya 130. Kemudian di sini ada part A dan B. Ini ada asumsi kalau semisal untuk ini income-nya diasumsikan 91.000, maka perhitungannya demikian. Dari net income 91.000 dan seterusnya. Kemudian untuk yang part B juga asumsikan kalau ada kerugian sebesar 3.000, maka perhitungannya di net loss ini 3.000, kemudian sampai seterusnya. Oke, kita masuk ke slide yang membahas tentang contoh soal pembelian kepentingan pada mitra yang ada. Oke, langsung aja. Di sini ada 3 perusahaan, di mana perusahaan A itu punya 50.000 saldo modal dan si B ini punya 40.000 saldo modal. Nah, ternyata perusahaan C ini masuk sebagai sekutu baru dan membayar 50.000 langsung kepada A dan B. Nah, jadi disepakati bahwa C ini harus punya 50% kepemilikan modal
dan 50% bagian laba dalam kemitraan yang baru. Jadi A dan B supaya 100% total dari keseluruhan setelah masuk C ini, berarti langsung kita bagi aja. Si C ini bakal dapat 50% karena tadi A dan B untuk labanya tuh sama ya, disamaratakan, maka langsung aja kita bagi 25 banding 25. Nah, kita langsung aja masuk ke yang diketahui di awal. Di awal kan kita tahu bahwa modal A itu sebesar 50.000, modal B sebesar 40.000. Jadi total dari modal awal itu 90.000. Nah, ternyata C ini tadi kan masukkan. Jadi terjadi perubahan sehingga kan perbandingan yang dipunyai sama C ini 50%. Dan ya karena 50% ya, dan dia juga masuk dan membayar 50.000, kita langsung aja berikan, jadi totalnya itu sebesar 100.000. Jadi modal awal sama modal baru ini ternyata ada selisih. Jadi selisihnya itu adalah goodwill 100.000 dikurangi 90.000. Oke, di slide ini kita langsung catat aja jurnal-jurnal yang muncul. Yang pertama ada kita mencatat goodwill yang ada. Goodwill tadi ada sebesar 10.000 pada alt capital dan bold capital sebesar 5.000 dan 5.000. Kenapa sama? Karena tadi alt dan bold itu punya pembagian yang sama. Terus juga kita akan mencatat alt capital pada bold capital di debit dan capital di kredit sebesar 50.000. Supaya perbandingannya dan persamaan antara BAL dan BAL itu sama dan kop kapital adalah 50%. Nah, selanjutnya kita akan mencatat capital transfer yang terjadi antara mereka, di mana jurnal yang muncul adalah alt capital sebesar 30.000, BAL capital sebesar 20.000 dan kop kapital sebesar 50.000. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Nah, di sini juga dalam tabel bisa dilihat bahwa sebelum revaluasi dan setelah revaluasi menunjukkan sebuah perbedaan yang menghasilkan goodwill yang ada. Nah, revaluasinya itu 10.000 dan di capital balance juga sama. Nah, di slide ini dengan metode yang berbeda namun punya rasio yang sama. Nah, langsung aja kita bahas dari saham modal yang dimiliki A ada 50.000 dengan persentase 25%, B 40.000 persentase 25%, sehingga total modal awal ada 90.000 sama seperti sebelumnya. Nah, untuk mencari C kita kalikan aja, dia masuk dengan pembelian itu 50.000 dan tadi kan 50% kan pembagian rasionya yang ada. Jadi kita langsung aja kalikan 50% dikali 90.000 sama dengan 45.000. Nah, langsung aja kita jurnal supaya rasionya itu sama, di mana capital after transfernya untuk A itu 30,6%, untuk B 19,4% dan tetap sama untuk C 50%. Nah, ini di jurnal A dan B ini dicatat di debit sebesar A di 25.500, B 22.500 dan pada kredit capital sebesar 45.000. Nah, bagaimana supaya rasio capital after transfernya sama? Nah, caranya seperti itu. Tadi kan yang diminta adalah ketika C-nya masuk, maka perbandingannya yang dimiliki oleh C adalah 50%. Sehingga yang diharapkan adalah untuk A dan B karena sama pembagiannya, langsung aja kita jurnal A sebesar 27,5 atau 27.500, B 17.500 dan itu dicatat secara debit dan pada kreditnya adalah kop kapital sebesar 45.000. Baik, di sini selanjutnya terdapat contoh soal untuk metode penerimaan mitra baru yang kedua dengan cara berinvestasi kepada persekutuan. Nah, di sini soalnya Dre dan Boy itu memiliki modal yang sama yaitu 40.000 dan kemudian ada C yang ingin masuk persekutuan dengan memiliki kepemilikan sepertiga dengan membayar 50.000.
Maka di sini dapat dilihat bahwasannya total modal barunya itu dapat dicari dari kepemilikan C 50.000 dibagi dengan sepertiga sama dengan 150.000. Nah, untuk modal awal tadi itu sekitar 130.000 dan kepemilikan C yang seharusnya dari modal awal itu sepertiga kali 130.000 itu 43.334. Ini memiliki jumlah perbedaan dari pembayaran C yaitu sekitar 50.000. Maka karena kepemilikan C itu lebih sedikit daripada total pembayaran yang dilakukan C, maka dapat diartikan bahwasanya bergabungnya C ke dalam persekutuan ini memberikan keuntungan pada sekutu lama yaitu D dan B. Nah, dari situ juga karena ada perbedaan antara modal awal dengan modal baru, 150.000 dikurangi 130.000 sama dengan 20.000, maka goodwill-nya yaitu sebesar 20.000. Nah, dari soal tersebut, yang pertama dengan metode revaluation atau goodwill to old partners yang memberikan artinya keuntungan kepada sekutu lama, maka jurnalnya yaitu goodwill 20.000 pada Dre kapital 10.000 dan Boy kapital 10.000. Artinya sekutu lama yaitu Dre dan Boy memiliki jumlah goodwill yang sama karena persentasenya memiliki rasio yang sama. Kemudian ada juga dari pembelian investasinya itu, maka jurnalnya yaitu kas pada Clay Capital sebesar 50.000. Nah, dapat dibedakan jika kita menggunakan metode bonus atau non-revaluation to old partner yang memberikan keuntungan kepada persekutuan lama. Karena kita di awal tadi telah mengetahui bahwa ada perbedaan antara total modal awal dan juga modal baru, yaitu sebesar jika dikurangkan 50.000 dikurangi 43.334 sebesar 6.666, maka total tersebut harus kita jurnal dan kita anggap sebagai bonus untuk persekutuan lama, yaitu untuk Dre dan Boy masing-masing, yaitu sebesar dari setengah dari 6.666 yaitu 3.333. Jurnalnya sendiri yaitu kas 50.000, Dre kapital 3.333, Boy kapital 3.333 dan Clay kapital 43.334. Nah, di sini kemudian kita terdapat contoh soal lagi bahwasanya Dre dan Boy ini memiliki masing-masing modal yang sama yaitu 40.000 dan juga C atau Clay ini ingin bergabung pada persekutuan dengan memiliki kepemilikan 40% dengan membayar 50.000. Nah, langkah pertama itu kita dapat mencari total modal barunya yaitu dengan menjumlahkan modal D dan B yaitu 80.000 dibagi dengan kepemilikan B dan D yaitu 60%, nanti hasilnya 133.333. Dan juga untuk modal sebelumnya yaitu penjumlahan antara modal D, B dan juga C, jumlahnya yaitu 130.000. Nah, jika kita melihat dari total modal yang sebelumnya, kepemilikan C ini 40% dari 130.000 itu menunjukkan angka 52.000, di mana itu berbeda dengan jumlah yang dibayarkan oleh C yaitu sebesar 50.000. Maka karena 52.000 atau kepemilikan C itu lebih besar dari jumlah yang dibayarkan yaitu 50.000, maka artinya proses tersebut memberikan keuntungan pada sekutu baru yaitu kepada C. Nah, karena ada juga perbedaan antara total modal baru dan juga sebelumnya, maka kita dapat melihat bahwasannya goodwill itu sebesar 3.333. Nah, di sini yang pertama kita dapat menggunakan metode goodwill atau revaluation to new partner yang artinya memberikan keuntungan kepada sekutu baru.
dapat kita lihat bahwasanya kita dapat menjurnal cash sebesar 50.000, goodwill sebesar 3.333 pada kray kapital sebesar 53.333. Nah, jika kita menggunakan metode bonus atau non-revaluation to new partner, maka kita perlu menghitung adanya perbedaan tadi, yaitu sebesar 52.000 dikurangi 50.000 2.000, maka 2.000 tersebut harus kita alokasikan sesuai dengan kepemilikan dari sekutu sebelumnya, yaitu D dan B. Maka jurnalnya sendiri itu kas 50.000, Dre kapital 1.000, Boy kapital 1.000 pada Kray kapital 52.000. Poin selanjutnya adalah dissociation of a continuing partnership through death or retirement. Jadi konsep disosiasi ini adalah perubahan hubungan yang terjadi ketika seorang mitra berhenti menjadi bagian dari bisnis yang sedang berjalan. Tapi ini tidak selalu berarti bisnisnya akan bubar. Perjanjian kemitraan yang dibuat di awal biasanya menentukan bagaimana proses disosiasi ini akan berlangsung. Jika tidak ada perjanjian yang spesifik di awal, maka akan mengikuti aturan yang ada di Uniform Partnership Act atau UPA di Section 701. Nah, saat mitra yang keluar dibayar, ada dua pendekatan utama yang mencatatnya, tergantung pada apakah ada penilaian ulang aset kemitraan atau tidak. Yang pertama, prosedur revaluasi atau goodwill, yaitu melakukan penilaian ulang, yaitu revaluasi terhadap aset kemitraan. Sementara untuk prosedur non-revaluasi atau bonus, tidak melakukan revaluasi aset. Selanjutnya kita akan bahas pembayaran berlebih kepada mitra yang pensiun. Kita akan gunakan contoh dari buku, yaitu Ann, Mike, dan Juice. Mereka ini memiliki modal masing-masing $70.000, $50.000, dan $80.000. Rasio pembagian laba atau rugi mereka adalah 40% untuk Ann, 20% untuk Mike, dan 40% untuk Juice. Nah, jika Juice pensiun dan dibayar sebesar $92.000, ada kelebihan pembayaran sebesar $12.000, yaitu 92.000 dikurang dengan 80.000 dari modal Juice. Sehingga kelebihan ini bisa dicatat dengan 3 cara. Yang pertama, bonus kepada mitra yang pensiun. Dalam pendekatan ini, tidak ada revaluasi aset. Kelebihan $12.000 yang dibayarkan kepada Juice dianggap sebagai bonus dari Ann dan Mike. Jumlah bonus ini mengurangi modal Ann dan Mike berdasarkan rasio pembagian laba atau rugi relatif mereka, yaitu 40/20. Untuk perhitungannya, kelebihan pembayaran yaitu 92.000 dikurangi 80.000 sebesar 12.000. Kemudian untuk bagian bonus Ann yaitu $12.000 dikali dengan 40/60, yaitu sebesar $8.000. Kemudian untuk bagian bonus Mike sebesar 12.000 dikali dengan 20/60 sebesar $4.000. Sehingga untuk jurnalnya Juice Capital yaitu sebesar 80.000, kemudian N Capital 8.000, Mike Capital sebesar 4.000, pada kas sebesar 92.000. Untuk cara yang kedua, yaitu goodwill dicatat sebesar kelebihan pembayaran. Metode ini mencatat kelebihan pembayaran sebagai goodwill, tetapi hanya untuk bagian mitra yang pensiun, yaitu Juice. Ini tidak merevaluasi bagian modal milik Ann dan Mike, sehingga perhitungannya 92.000 dikurang 80.000 sebesar 12.000. Nah, untuk jurnalnya di sisi debit Juice Capital sebesar 80.000 dan juga goodwill sebesar 12.000. Pada kas di sisi kredit sebesar 92.000. Nah, selanjutnya untuk cara yang ketiga, yaitu revaluasi total modal kemitraan berdasarkan kelebihan pembayarannya. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa kelebihan pembayaran kepada Juice adalah indikasi bahwa seluruh kemitraan memiliki aset yang nilainya lebih rendah dari nilai pasar. Total penilaian rendah atau undervaluation ini dihitung berdasarkan kelebihan pembayaran dan rasio laba atau rugi Juice. Nah, untuk jurnalnya yaitu goodwill di sisi debit sebesar 30.000, kemudian N Capital sebesar 12.000, Mike Capital sebesar 6.000, dan Juice Capital sebesar 12.000. Nah, angka-angka ini didapat dari perhitungan yaitu total revaluasi sebesar 12.000 yang dianggap sebagai kelebihan tadi dibagi dengan 40% rasio milik Juice, yaitu sehingga menghasilkan angka $30.000. Kemudian di sisi kredit N
bagian revaluasi AN ini sebesar 30.000 dikali dengan 40% rasio milik N, yaitu menghasilkan $12.000. Sama juga untuk Mike dan juga Juice Capital, yaitu $30.000 dikali dengan 60% menghasilkan $6.000, dan $30.000 dikali dengan 40% rasio milik Juice menghasilkan $12.000. Nah, untuk jurnal kedua, yaitu jurnal untuk pembayaran Juice, yaitu Juice Capital di sisi debit sebesar 92.000 pada kas di sisi kredit sebesar 92.000. Nah, selanjutnya kita akan bahas kondisi jika pembayaran kurang dari saldo modal. Sekarang kita akan bayangkan jika Juice ini dibayar 72.000, yang berarti 8.000 lebih kecil dari saldo modalnya sebesar 80.000. Ini bisa berarti aset kemitraan dinilai terlalu tinggi. Nah, cara yang pertama adalah aset yang dinilai terlalu tinggi. Jika ada bukti bahwa aset dinilai terlalu tinggi, nilai aset yang berlebihan akan disesuaikan. Total nilai aset yang berlebihan ini dihitung berdasarkan selisih pembayaran dan rasio milik Juice. Untuk perhitungannya, total over value asset yaitu $80.000 dikurang dengan $72.000 dibagi dengan 40%, menghasilkan $20.000. Kemudian untuk bagian An, Mike, dan Juice, yaitu $20.000 tadi dikali dengan masing-masing rasio milik mereka, yaitu 40%, 20%, dan 40%, menghasilkan $8.000 untuk N, 4.000 untuk Mike, dan 8.000 untuk Juice. Nah, untuk jurnalnya ada dua. Yang pertama, N Capital di sisi debit sebesar 8.000, kemudian Mike Capital sebesar 4.000, dan Juice Capital sebesar 8.000 di sisi debit, pada net asset sebesar $20.000 di sisi kredit. Kemudian untuk jurnal pembayaran Juice, yaitu Juice Capital sebesar 72.000 di sisi debit pada kas sebesar 72.000 di sisi kredit. Selanjutnya untuk cara yang kedua, yaitu bonus kepada mitra yang berlanjut. Jika tidak ada revaluasi aset, selisih antara saldo modal Juice dan pembayaran tunai dianggap sebagai bonus untuk An dan Mike yang tetap melanjutkan kemitraannya. Bonus ini dialokasikan kepada mereka berdasarkan rasio pembagian laba atau rugi relatif mereka sebesar 40 dibanding 20. Untuk perhitungannya, untuk bonus yaitu 80.000 dikurang 72.000 menghasilkan $8.000. Sementara bonus untuk An dan Mike yaitu $8.000 tadi dikali dengan 40/60 untuk An dan 20/60 untuk Mike, menghasilkan $5.333 bonus untuk An dan 2.667 bagian untuk Mike. Untuk jurnalnya yaitu Juice Capital sebesar $80.000 di sisi debit pada N Capital sebesar $5.333, kemudian Mike Capital sebesar $2.667, dan kas sebesar $72.000. Kemudian dari slide ini kita akan membahas tentang limited partnership atau kemitraan terbatas. Jadi dalam beberapa keadaan khusus itu sifat dan tanggung jawab tak terbatas dari kemitraan umum dapat dihindari dengan cara membentuk jenis kemitraan khusus yang disebut dengan kemitraan terbatas. Dari Undang-Undang Kemitraan Terbatas itu memberikan pedoman hukum untuk kemitraan terbatas dan terdiri setidaknya dari satu mitra umum dan satu atau lebih mitra terbatas. Jadi mitra umum itu serupa dengan mitra dalam persekutuan umum dan tanggung jawabnya itu juga tak terbatas atas utang persekutuan. Dan mitra terbatas itu pada dasarnya adalah investor yang resikonya terbatas pada investasi modalnya dalam persekutuan. Jadi perbedaan mitra umum dan juga mitra terbatas ini biasanya itu mitra terbatas itu yang memberikan dana, kemudian mitra umum itu yang mengelola dana tersebut. Jadi mitra terbatas itu tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis, dia hanya memberikan dana saja. Kemudian
Kalau semisal dari mitra terbatas ini ikut dalam pengelolaan bisnis tersebut, maka dia akan kehilangan statusnya sebagai mitra terbatas dan akan menjadi mitra umum dengan tanggung jawab tak terbatas. Jadi, kesepakatan antara mitra umum dan mitra terbatas itu harus ditulis, ditandatangani oleh para mitra, kemudian harus didaftarkan kepada pejabat publik yang berwenang di negara bagian tempat kemitraan tersebut dibentuk. Dan jika ketentuan undang-undang tidak diikuti dengan cermat, pengadilan itu bisa memutuskan bahwa kemitraan itu merupakan kemitraan umum daripada kemitraan yang terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.